Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sulaiman dari Abi Sulaiman Malik bin Khairis radhiyallahu taala an qala berkata Malik, ataina kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun, dan kami adalah para pemuda mutaqaribun yang dekat-dekat. Fa aqamna, maka kami mukim indahu di sisi baginda Nabi Isrina lalatan 20 hari. Wakana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rahiman sangat penyayang, rafiqan sangat lembut, wadanna dan beliau mengira anna sungguhnya kami kadistakna, sungguh kami telah rindu ahlana kepada keluarga kami. Mondok 20 hari baginda Nabi, kemudian ketika melihat sudah kangen pengen pulang, terus boleh pulang. Kok di sini kok enggak, susah izin pulang itu. Ini baginda Nabi ini banyak melihat saja, kelihatannya kok sudah kangen sama keluarganya, itu saja. Ya, orang zaman dulu mondoknya dengan Nabi, baru dilihat baginda Nabi itu aja itu ilmu sudah masuk dalam hati. Sekarang setahun nggak pulang-pulang itu nggak masuk-masuk. Ya beda lah. Sa'alana, maka baginda Nabi menanyai kami amman tarakna, dari orang-orang yang kami tinggalkan, min ahlina, dari keluarga kami di sana. Wa akhbarnahu, maka kami memberitahu baginda Nabi. Faqala, maka beliau berkata, irji'u, pulanglah kalian, ila ahlikum, kepada keluarga kalian. Wa aqimu, maka tinggallah kalian, fihim, dalam keluarga kalian. Wa allimuhum, dan ajarilah mereka. Wa muruhum, dan perintahlah mereka untuk amalan-amalan agama yang sudah kamu ketahui. Wa sallu, dan salatlah kalian, salat kada fi khini kada, salat begini di waktu begini, salat 5 waktu maksudnya. Wasallu, dan salatlah kalian kada fi kini kada, salat begini di waktu begini. Fa idza hadarat, bila mana hadir as-salatu, salat, fal yu'adzin, maka supaya azan lakum, untuk kalian, ahadukum, salah satu kalian, langsung suruh menghidupkan mahala. Fal ya'ummakum, maka supaya mengimami kalian, akbarukum, paling tua kalian, muttafaqun alaih. Di hasil mondok itu gitu, pulang ya langsung amal. Di ilmu yang disampaikan baginda Nabi itu amanah. Makanya pulang mondok langsung nanti kamu ajari mereka, orang-orang kampung sana, keluargamu semuanya. Kemudian juga buatlah sholat jamaah di sana, hidupkan sholat jamaah. Salah satu nanti azan, salah satu yang paling gede nih, ini supaya ngimami. Yang paling tua itu supaya ngimami, karena di antara orang-orang itu anak-anak muda ini ilmunya sama, karena belajarnya sama, maka yang ngimami yang paling tua. Zada, nambah al-Bukhari fi riwayatin, dalam satu riwayat lahu bagi Bukhari, wa sallu, dan salatlah kalian semua, kama ra'aitumuni usolli, seperti halnya kalian semua melihat aku salat. Pelajaran zaman dulu itu bukan hanya diterangkan cara sholat begini, begitu, begini, begitu. Cukup saja, lihatlah aku sholat, sholatlah seperti aku. Tinggal lihat, oh begitu caranya, tangannya taruh sini, begini-gini, tak begini. Qaluhu, perkataan Malik ibnu Khairis, rahiman rafiqan, lafal rahiman rafiqan, diriwayatkan bifa'in wa qafin, dengan fa dan qaf, rafiqan atau raqiqan. Wa riwayatkan bi qafaini, dengan qaf 2 qaf, raqiqan atau rafiqan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Umar, ini dalam hadis ini, yang ini ada beberapa hikmah. Pertama kali ini mondok. Yang kedua kali
Seorang guru itu harus mempunyai sifat rahiman, rafiqan atau raqiqan, welasan dan lembut. Di pengajar itu harus welas dan lembut. Sayang dan juga lembut kepada murid-muridnya. Dan selalu bertanya kepada ahwal keluarga muridnya itu. Gimana orang tuanya, bagaimana kondisinya. Akhirnya ada kedekatan antara guru dengan murid-murid itu. Tahasus itu loh di belakang itu loh. Itu yang baru belajar ngajar itu begitu caranya. Berarti harus tahu. Kadang-kadang kita ini kan kalau nggak tahu ahwal murid itu, setiap kali mesti terlambat terus, nggak bisa, marah. Ternyata muridnya itu sedang sakit, mencret atau apa gitu kan nggak tahu. Bisa jadi dia ini santri baru yang baru, atau mungkin keluarganya baru ada yang meninggal sehingga dia itu agak goncang atau bagaimana, maka harus tahu kondisi murid-muridnya itu sehingga bisa menyesuaikan pembicaraan dengan mereka. Maka begitu baginda Nabi tahu ahwal mereka, pulang aja kalau gitu sudah sana sampaikan ilmu yang dari sini, sampaikan kepada keluargamu, kepada orang kampungmu sana, nanti sholat jamaah selalu ya sana. Nggih. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, qala, berkata Sayyidina Umar, ista'dantu, aku minta izin an-nabiyya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil umrati, di dalam umrah, mau umrah izin baginda Nabi. Kemana-mana itu izin. Jangan datang juga tidak tahu dari mana, hilang juga tidak tahu kemana. Nanti tahu-tahu kabarnya kemana si fulan, sudah berangkat akhirat. Loh, itu ada loh, ada yang terjadian seperti itu juga ada. Tetangga sebetulnya itu kami khususi, kemudian kami tanya, itu Pak Fulan sekarang di mana? Oh ya sudah lama, aku ada 1 tahun nggak pernah ke sana. Padahal tetangganya aja itu kira-kira jaraknya hanya 1 kilo atau 2 kilo aja, nggak pernah ziarah ke situ. Ayo kita ziarah bareng-bareng. Ya kita bareng. Ternyata sudah wafat setahun. Orang itu nggak tahu seperti itu. Karena nggak saling memberi informasi, nggak saling memberi tahu keadaan. Padahal baginda Nabi itu walaupun di kampung itu beliau itu selalu membuat ini sini fulan, saudaranya fulan, saudaranya fulan, satu sama lain suruh ngabsen. Tidak maka orang dulu Muhajir dan Ansor ini di Madinah itu nggak ada kok sampai nggak ketemu selama 3 hari itu, mesti tahu. Kalau nggak ketemu dicari mana saudaraku itu, kok nggak ada itu. Maka terabsen semuanya umat itu. Waqala, dan bersabda baginda Nabi, la tangsana, janganlah kamu melupakan kami ya akhayya. Wahai saudaraku, min tu'aika, dari doamu. Waqala, maka Sayyidina Umar berkata, kalimatan, baginda Nabi telah mengucapkan satu kalimah, ma yasurruni, tidak menggembirakan aku, annali, sungguhnya bagi aku biha, dengan kalimah itu, ad-dunya, dunia. Kenapa kok gembira? Coba baginda Nabi mengatakan bahwa aku loh dikatakan sebagai saudara beliau. Nah, saudara ini di mana-mana ya bareng. Nah, betul ternyata. Beliau itu hidupnya bareng baginda Nabi, wafatnya bareng baginda Nabi. Dan nanti bangkit dikubur bareng dengan baginda Nabi juga. Makanya beliau ini kalau dunia semua diberikan aku, tidak dikasih kalimah ini, saya lebih menyukai kalimah ini melebihi dunia semuanya. Orang pintar itu memahaminya dengan cara pintar juga. Tapi orang nggak ngerti dikatakan seperti itu biasa aja, karena ya orang nggak ngerti. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, qala, berkata baginda Nabi, asyrikna, sertakan kami ya khayya, wahai saudaraku, fi du'aika, di dalam doamu. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.